Bab 226, Transformasi Kera Iblis. Boom boom, Yuan Power seperti api merah seperti gelombang saat meledak dari dalam tubuh Luo Jiu. Dari kejauhan, seolah-olah dia terbungkus api yang membumbung tinggi. Selanjutnya, saat Yuan Power memancar keluar, mata Luo Jiu mulai berubah. Aura seperti binatang buas mengalir keluar dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, telapak tangan Luo Jiu perlahan-lahan mengembang sedikit, dan tampak seperti tangan kera, ketika mereka dengan kuat mencengkeram para prajurit perang. Ketika dia merasakan aura berbahaya dari tubuh Luo Jiu, mata Lin Dong berubah sangat serius. Tidak peduli apa, yang pertama adalah setelah semua praktisi tahap form creation canggih, dan Lin Dong tidak bisa membiarkan penjagaannya turun. Selain itu, pemandangan di depan matanya menunjukkan bahwa pihak lain jelas menggunakan langkah pembunuhan yang sebenarnya. Gerakan membunuh kekuatan penuh praktisi tingkat lanjut form formation. Kekuatan semacam itu sudah cukup untuk sepenuhnya menghancurkan praktisi tahap form creation awal. Lindong, hati-hati. Orang itu sedang mengaktifkan transformasi kera iblis, yang merupakan seni bela diri kelas atas. Ini dapat sangat meningkatkan kekuatan tubuh seseorang untuk waktu yang singkat. Ketika ekspresi Lindong berubah serius, teriakan Jiang Lei dengan cepat terdengar di telinganya. Transformasi kera iblis. Mata Lindong sedikit terkonsentrasi, saat dia menatap ke arah tangan Luo Jiu. Benar saja, dia melihat bahwa tangan yang terakhir telah berkembang cukup banyak. Vena tampak seperti naga ketika mereka menggeliat, diisi dengan kekuatan yang kuat. Jejak Yuan Power merah gelap melengkung di sekitar telapak tangan, dan terus-menerus menggali dan keluar dari pori-porinya. Nak, telah memaksaku untuk menggunakan transformasi kera iblis, bahkan jika kamu dibunuh olehku, kamu tidak akan menyesal. Murid Luo Jiu telah berubah. Dan dia sekarang tampak seperti kera iblis yang cacat. Dia mengarahkan senyum menyeramkan pada Lindong, dan segera setelah itu, telapak kakinya tiba-tiba menginjak, saat tubuhnya berubah menjadi kilatan merah dan tersapu ke depan. Setelah mengaktifkan seni bela diri ini, tampaknya kecepatan orang ini telah meningkat sedikit. Menarik. Setelah melihat ini, Lindong tertawa. Ketika kakinya mengetuk lantai, bayangan pedang muncul sebelum dia langsung melayang di udara dan menghindari sinar merah yang tampak mengancam itu. Segera, dia mencengkeram telapak tangannya, sebelum cahaya keemasan yang gemerlapan berkumpul di udara dan langsung terwujud menjadi platform emas, yang tampaknya ditempa dari emas asli. Peron emas itu melayang-layang di udara saat itu memberikan sensasi kokoh dan kokoh, seperti gunung. Ini menyebabkan beberapa orang tertegun, karena mereka jelas tidak berharap bahwa Lindong benar-benar dapat membuat platform emas Yuan Power. Ledakan, platform emas itu mengeras, sebelum Lindong dengan ganas membanting telapak tangannya. Segera, seperti gunung yang turun dari surga, peron emas itu membanting ke arah balok merah itu. Mendengus. Ketika dia melihat platform emas yang masuk yang membuat dia marah, Luo Jiu dengan dingin mendengus. Alih-alih menghindarinya, ia memilih untuk menyerang tepat ke sana. Pada saat yang sama, prajurit perang seperti batu di tangannya menari-nari, sebelum mereka menabrak platform emas yang masuk itu. Dentang-dentang-dentang, suara gemetar yang memekakkan telinga meletus di arena, sementara aliran gelombang kejut Yuan Power yang kuat meledak di udara. Bentrokan keras itu menyebabkan beberapa penonton benar-benar terpana. Setelah melakukan transformasi kera iblis, kecakapan fisik Luo Jiu jelas melonjak. Secara khusus, kekuatan fisiknya menjadi sangat tangguh. Dikombinasikan dengan dua Warhammer Soul Reasures di tangannya, ia menjadi benar-benar tak terhentikan. Ketika dia membanting penghasut perangnya, bahkan platform emas itu hancur, ketika retakan mulai muncul pada platform emas itu. Kekuatan yang luar biasa. Ketika dia melihat pemandangan ini, shock melintas di wajah Lindong. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawan platform emas. Sepertinya transformasi kera iblis Luo Jiu memiliki keistimewaannya sendiri. Saat ini, bahkan dia merasa sedikit tergoda olehnya. Haha, nak, seni bela diri kamu sangat mengesankan. Setelah aku membunuhmu, seni bela diri itu akan menjadi milikku. Karena terus-menerus memalu Luo Jiu, platform emas itu terus-menerus dipukuli. Sementara itu, tawa gila Luo Jiu juga muncul. Sepertinya Lindong kagum pada transformasi kera iblisnya, Luo Jiu juga sedang mengamati palem platform Magic Subduing Golden. Luo Jiu jelas tahu seberapa kuat dia setelah dia mengeksekusi transformasi kera iblis. Namun, saat ini, platform emas itu benar-benar dapat bertahan meskipun terus-menerus memalu.
Oleh karena itu, jika dia bisa mendapatkan seni bela diri ini, di dalam semua praktisi tahap form creation canggih, dia akan memegang posisi yang cukup terhormat. Itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki apa yang diperlukan. Lindong tertawa dingin. Segera, dia menyentakkan telapak tangannya ke depan, sebelum platform emas itu langsung mundur. Kemudian, Great Sun Thunder Yuan yang gemilang menyembur, sebelum mengalir ke platform emas dengan suara gemuruh yang dalam. Berdengung. Saat daya Yuan yang kuat itu menyembur, retakan pada permukaan platform emas segera menghilang. Sementara itu, ukurannya sebenarnya diperluas lebih dari 2 kali. Selain itu, di permukaannya, orang bisa samar-samar mendeteksi percikan listrik. Ayo kita coba lagi. Setelah dia memperkuat platform emas, Lindong membanting telapak tangannya sekali lagi. Kemudian, peron emas itu melolong, seperti gunung sungguhan yang terbuat dari emas. Bahkan, itu menyebabkan udara di sekitarnya meledak. Dentang, saat dia menghadapi platform emas yang masuk lagi, Luo Jiu tidak mengubah taktiknya. Melambaikan prajurit perangnya, dia memukul keras platform emas. Setelah suara memekakkan telinga, kali ini, platform emas itu tidak meledak. Sebagai gantinya, Luo Jiu terpesona pergi, sebelum tubuhnya secara langsung meninju selokan sedalam beberapa meter di arena seni bela diri. Ledakan. Setelah dia meniup Luo Jiu, Lindong melambaikan tangannya sebelum platform emas melolong sekali lagi. Kemudian, ia tanpa ampun terbang menuju parit, tempat Luo Jiu berada. Kemudian, di bawah tatapan bingung kerumunan, itu langsung mengubur Luo Jiu di bawah arena seni bela diri. Ketika mereka menatap platform emas yang berdiri tepat di arena seni bela diri, kerumunan itu jelas terdiam untuk sesaat. Sementara itu, wajah anggota Bloody Future Martial Dojo mulai memucat. Dentang. Namun, keheningan ini tidak berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum terganggu oleh suara platform emas yang ditumbuk. Raungan seperti binatang buas bergema keluar dari bawah platform emas itu. Segera setelahnya, kekuatan Yuan yang berwarna merah gelap, seperti gunung berapi, meletus ke depan, sebelum kekuatan menakutkan itu secara langsung meniup platform emas itu. Ketika platform emas itu tertiup angin, sosok merah dengan gagah berlari keluar. Dalam sekejap mata, itu muncul di atas platform emas, sebelum prajurit perang di tangannya berubah menjadi bayangan palu raksasa dan dengan keras membantingnya. Bang! Yuan Power yang sangat buas segera meledak sebelum platform emas yang sangat kokoh itu sekali lagi ditutupi oleh retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, dengan suara keras, itu langsung meledak. Setelah platform emas itu meledak, ekspresi wajah Lindong berubah. Saat dia berbalik untuk melihat cahaya merah, matanya mulai mengembun. Di dalam cahaya merah itu masih Luo Jiu. Namun, saat ini, tubuhnya telah menggelembung hingga 2 kali ukurannya. Sementara itu, anggota tubuhnya diperpanjang, sementara samar-samar disembunyikan di wajahnya, adalah tanda halus bahwa ia berubah menjadi kera iblis. Mata Luo Jiu berwarna merah darah. Samar-samar, seseorang bisa mendeteksi kegilaan seperti binatang buas. Kamu benar-benar berhasil memaksaku ke langkah ini. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu. Saat cahaya merah darah di matanya menyala, Luo Jiu menatap Lindong dengan mengancam. Telapak tangannya yang besar mencengkeram erat kedua Warhammers di tangannya, sementara aliran Yuan Power yang biadab terus menyembur keluar dari tubuhnya. Dia benar-benar telah berubah sedemikian rupa. Ketika mereka menatap Luo Jiu, yang hampir berubah menjadi kera iblis sungguhan, orang banyak mulai berseru kaget. Jenis tubuh yang mengubah seni bela diri ini cukup langka dan tidak mudah untuk berkembang di dalamnya. Namun, yang paling penting, jenis seni bela diri ini cenderung memiliki sekuel yang cukup serius, dan itu dapat dengan mudah menyebabkan penampilan seseorang berubah menjadi iblis. Sama seperti apa yang terjadi pada Luo Jiu sekarang. Namun, sekarang, Luo Jiu telah menjadi jauh lebih kuat. Anak itu mungkin dalam bahaya nyata. Ketika dia mendengar bisikan orang banyak, ekspresi wajah Jiang Lei menjadi semakin khusyuk. Berdiri di samping, wajah cantik Jiang Sui pucat sementara dia tampaknya menggigit bibir mereka sampai mereka hampir berdarah. Dentang, Luo Jiu menggedor para prajurit perang di tangannya, sebelum mereka mengeluarkan suara menusuk. Saat mata merah darahnya menatap tepat ke arah Lindong, Yuan Power buas yang terus-menerus menyembur keluar dari tubuhnya mulai mengumpulkan secara maniak pada prajurit perangnya. Bas-bas. Saat Yuan Power-nya yang kuat memancar keluar, gelombang bayangan palu Yuan Power melingkar mulai muncul dari para pejuang perang Luo Jiu. Sementara itu, gelombang kejut yang mengejutkan dan tangguh mulai menyebar dari dalam.
Hammer kera iblis kera Hercules. Kemerahan di mata Luo Jiu meningkat. Raungan iblis ape yang tampak realistis muncul dengan keras dari tenggorokannya. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi kilatan merah sebelum dia berlari maju, sementara bayangan palu raksasa di tangannya dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Faktanya, semua udara di sekitarnya tampak lari menjauh dari palu-palunya. Lindong, hati-hati. Ketika dia merasakan betapa mengerikan serangan Luo Jiu, ekspresi wajah Jiang Lei berubah secara drastis saat dia buru-buru berteriak. Hah! Lindong menarik napas dalam-dalam saat dia menatap cahaya merah yang masuk. Saat dia mencengkeram telapak tangannya, timbangan surgawi kuno sekali lagi muncul di tangannya. Kali ini, kekuatan pertempuran Luo Jiu telah melampaui harapannya. Namun, dia masih sulit berurusan dengannya. Meskipun aku hampir tidak bisa mengeksekusinya, itu sudah cukup untuk berurusan denganmu. Saat dia menatap cahaya merah yang masuk itu, Lindong dengan lembut tersenyum. Tiba-tiba, dia mengencangkan cengkeramannya, sebelum sisik yang rumit pada timbangan surgawi kunonya Halbert langsung terbang. Kemudian, cahaya keemasan yang gemilang menyembur keluar. Menggeram, ketika cahaya keemasan memenuhi langit, raungan naga samar bergema. Teknik tombak langit surgawi, tombak naga surgawi. Saat cahaya keemasan memenuhi cakrawala, raungan naga bergema. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, seekor naga emas raksasa muncul dari dalam cahaya keemasan itu. Bab 227, Mengalahkan Uther. Cahaya keemasan memenuhi langit. Tak terhitung orang yang menatap bayangan naga emas raksasa ilusi yang terbentuk di dalam cahaya keemasan, ketika kekaguman tebal muncul di mata mereka. Naga, binatang purba dan mitos yang sangat kuat. Bahkan di dunia binatang iblis, itu dianggap sebagai keberadaan tingkat atas. Bahkan, keberadaan seperti itu kemungkinan tidak dapat ditemukan bahkan di seluruh kekaisaran Gritian. Karena itu, orang biasa hanya akan mendengar desas-desus tentang itu, dan bahkan kesempatan untuk melihat sosok ilusi seperti ini jarang terjadi. Hadiah yang diberikan oleh praktisi panggung nirvana itu memang sangat mewah. Teknik timbangan surgawi kuno tombak dibagi menjadi 4 lapisan. Setiap lapisan lebih kuat dari yang berikutnya. Secara khusus, lapisan terakhir, Heavenly Dragon Halbert, sangat kuat. Lindong menebak bahwa kekuatan serangan ini mungkin mampu menandingi seni bela diri kelas 9 kategori atas tertentu. Yang paling penting, bahkan Lindong saat ini hanya bisa nyaris tidak melakukan serangan hebat ini. Oleh karena itu, orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya serangan ini begitu Lindong mampu mengeluarkan potensi penuh dari langkah ini. Cahaya keemasan memenuhi cakrawala sementara bayangan naga emas raksasa tertanam di dalamnya. Samar-samar, gelombang kejut yang sangat menakutkan muncul, menyebabkan kulit kepala beberapa individu yang kuat di tribun menjadi mati rasa. Saat melolong, celah besar sebenarnya muncul antara arena seni bela diri dan tribun. Jelas, mereka takut menjadi kerusakan jaminan. Bajingan kecil itu benar-benar memiliki seni bela diri yang mengerikan. Di bawah sinar keemasan yang melingkupi, Luo Jiu, yang tubuhnya membengkak hingga 2 kali ukurannya, tampak sangat kecil. Kemerahan di matanya sedikit menghilang karena tekanan luar biasa yang turun dari udara. Dari area itu, dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya. Tidak peduli bagaimana kamu melawan, aku akan menghancurkanmu dengan palu. Pada titik ini, tidak ada ruang untuk mundur. Selanjutnya, setelah melakukan transformasi kera iblis, rasionalitas Luo Jiu ternyata menderita. Saat kilatan merah darah melintas di matanya, alih-alih melambat, dia memilih untuk meningkatkan kecepatannya saat dia berubah menjadi kilatan merah. Bayangan palu raksasa melintas di cakrawala, sebelum diarahkan dengan kejam ke bidang emas di langit. Lindong dengan dingin menatap lampu merah yang masuk. Timbangan surgawi kuno Halbert di tangannya mulai bergetar hebat, sebelum skala rumit pada tombak sepenuhnya diangkat, memberikan tombak kuno kesan landak mengerikan. Yang menakutkan diisi dengan aura mengancam yang unik. Swosh swosh. Aliran guntur matahari besar yang manjur Yuan terus-menerus menyembur keluar dari dantiannya, sebelum mereka mengalir ke timbangan langit kuno. Sepertinya untuk menjalankan langkah ini, Lindong harus menggunakan semua kekuatannya. Menggeram, saat aliran Yuan Power yang kuat mengalir, bayangan naga emas raksasa yang melilit tombak, menjadi semakin seperti kehidupan. Beberapa saat kemudian, mata naga yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka. Saat cahaya keemasan itu mengalir, auman naga yang tampaknya kuno dan menghancurkan bumi terdengar.
Bas-bas. Sama seperti raungan naga bergema, tombak kuno di tangan Lindong tiba-tiba terlontar keluar. Saat naga tombak itu mengeras, dia akhirnya berlari dengan cahaya keemasan yang memenuhi cakrawala. Saat bayangan tombak naga emas melolong, kekuatan Yuan antara surga dan bumi mulai bergetar hebat. Aliran gelombang melingkar Yuan Power yang terlihat mulai menyebar dari cahaya keemasan itu. Samar-samar, ada juga suara guntur bercampur, memberikan kesan yang sangat hebat. Cahaya merah dan emas tampaknya telah membagi udara di atas di arena seni bela diri menjadi dua sisi. Pemandangan gila ini menyebabkan semua orang menatap dengan kagum. Ini adalah jenis adegan yang cocok untuk pertarungan antara dua elit sejati. Ledakan, kecepatan cahaya keemasan itu sangat cepat. Hanya dalam hitungan detik, itu tercermin pada murid-murid kerumunan. Persis seperti meteor, benda itu berselisih keras dengan sinar merah itu. Gelombang kejut Yuan Power yang sangat tangguh dan buas muncul dari pusat gempa itu, seperti badai. Sementara itu, secara langsung merobek beberapa retakan seukuran lengan di arena seni bela diri. Pada saat benturan, Luo Jiu jelas merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam bayangan naga emas itu. Meskipun itu hanya untuk beberapa detik, dia merasa seperti tubuhnya dihancurkan oleh gunung raksasa, bahkan tulang-tulangnya, yang telah diperkuat setelah dia mengeksekusi Devil Ape Transformation, mulai mengeluarkan suara melengking pada saat itu. Saat ini, dia akhirnya mengerti betapa kuatnya serangan Lindong. Sebuah kilatan merah melintas dengan gagah di matanya, saat Luo Jiu terus menolak sementara geraman pedih mulai muncul dari tenggorokannya. Saat cahaya merah memancar keluar dengan keras, dia menggunakan setiap ons kekuatannya untuk menahan bayangan tombak naga emas yang sangat tangguh itu. Mencoba mengalahkan teknik tombakku dengan kekuatan kasar sendirian. Kamu pasti bermimpi. Petik 2 titik titik. Lindong dengan dingin menatap Luo Jiu, yang mati-matian melawan bayangan tombak naga emasnya. Kemudian, dia dengan keras membanting telapak tangannya, sebelum cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya langsung meledak dari bayangan tombak naga emas itu. Dentang, tombak kuno itu tergenggam di antara dua prajurit perangnya. Namun, di bawah tatapan Luo Jiu yang bingung, retakan-retakan mulai perlahan muncul pada dua pejuang perangnya. Menggeram, pada saat ini, bayangan naga emas yang melilit tombak kuno, segera menembus maju, sebelum dengan cepat menerpa tubuh Luo Jiu. Ledakan, suara yang sangat dalam meletus di udara, sebelum hampir semua Yuan Power yang kuat berhamburan ke tubuh Luo Jiu langsung menghilang. Segera setelah itu, pakaiannya robek, sebelum dia mengungkapkan rompi yang dia kenakan di bawahnya. Di permukaan rompi itu ada sinar yang bersinar. Sepertinya itu sebenarnya adalah Soul Tracer. Namun, rompi Soul Tracer tingkat rendah jelas tidak mampu menahan serangan hebat seperti itu. Oleh karena itu, ketika bayangan naga emas itu, yang mengandung fluks yang sangat menakutkan mulai menyebar, cahaya di rompinya dengan cepat redup. Kemudian, retakan mulai muncul dan tumbuh, sebelum meledak dengan ledakan keras. Berdengung, ketika pertahanan terakhirnya jatuh, wajah Luo Jiu hampir seketika menjadi pucat seperti salju. Kemudian, darah segar terus mengalir keluar dari mulutnya, sementara samar-samar, suara tulang yang patah bergema keluar. Di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, tubuh Luo Jiu terlempar ke udara, sebelum ia dengan keras menghantam arena seni bela diri. Seketika, tanda goresan hampir 100 kaki muncul di arena. Sementara itu, noda darah berserakan di sepanjang tanda goresan, menghasilkan pandangan yang menusuk dan berdarah. Hasilnya sepertinya diputuskan dalam sepersekian detik. Bayangan tombak naga emas itu memiliki kekuatan yang tampaknya tak terhentikan karena benar-benar membuldoser melalui semua serangan dan pertahanan Luo Jiu. Praktisi elit tahap penciptaan formulir canggih benar-benar dikalahkan. Ketika mereka menatap Luo Jiu, yang terbaring di tanah seperti anjing mati, arena seni bela diri menjadi sangat sunyi. Sementara itu, wajah setiap anggota Bloody Vulture Martial Dojo sekarang sepucat salju. Bahkan, beberapa dari mereka mulai mundur secara diam-diam. Alasan mengapa Bloody Vulture Martial Dojo mampu menjadi sombong ini sepenuhnya karena keberadaan Luo Jiu. Namun, sekarang, setelah Luo Jiu menderita kekalahan total, pilar yang mendukung dojo seni bela diri mereka hancur. Untuk Bloody Vulture Martial Dojo, ini pasti akan menjadi pukulan kritis. Tentu saja, berbeda dengan malapetaka dan kesuraman di Bloody Vulture Martial Dojo, di Martial Eagle Dojo, setelah beberapa saat hening. Suara perayaan yang menghancurkan bumi meletus keluar sebelum mereka berbalik dan menatap tajam pada pemuda itu, melayang-layang di udara.
Kami benar-benar menang, gumam Jiang Lei pada dirinya sendiri, saat tangannya terus bergetar. Jelas, dia sangat tersentuh di dalam hatinya. Sementara itu, matanya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan juga. Berdiri di samping, tangan seperti batu giok Jiang Sui dengan lembut menekan daerah dadanya yang membengkak, saat kekhawatiran di antara alisnya mulai berangsur-angsur menghilang. Swoosh! Kaki Lindong melangkah ke bayangan pedangnya, saat dia menatap Luo Jiu dengan dingin. Saat dia mengulurkan tangannya, timbangan surgawi kuno tombak segera kembali ke tangannya. Kemudian, sosoknya dengan ganas menukik ke bawah, sementara tombak kuno di tangannya secepat kilat diarahkan ke Luo Jiu itu. Ketika dia merasakan angin masuk yang ganas itu, mata Luo Jiu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, sebelum dia berteriak dengan sedih, "Aku mengakui kehilanganku." Berdengung, tepi tombak yang tangguh berhenti tepat di depan dahi Luo Jiu. Namun, angin kencang yang hebat itu masih menyebabkan goresan di wajahnya, sebelum darah segar terus mengalir keluar. Lindong menatap Luo Jiu, yang sekarang panik, sebelum dia perlahan berkata, "Keluar dari Great Eagle City." Ketika dia mendengar kata-kata ini, wajah Luo Jiu mulai berkedut dengan keras. Setengah saat kemudian, dia akhirnya menganggukkan kepalanya dengan enggan. Namun, ketika dia mencoba berdiri dengan menyeramkan, kilatan jahat dan beracun tiba-tiba muncul di matanya yang tertindas. Saat kilatan beracun itu muncul, Luo Jiu tiba-tiba mengangkat tangannya. Segera, area di bawah telapak tangannya benar-benar mulai menggeliat. Kemudian, puluhan sinar cahaya kecil menembus kulitnya, sebelum mereka secepat kilat berlari ke arah Lindong. Samar-samar, ada bau darah yang muncul dari sinar-sinar itu. Jelas, mereka ditutupi dengan racun yang mematikan. Lindong, hati-hati. Serangan menyelinap yang tiba-tiba menyebabkan semua orang panik, karena Jiang Lei buru-buru berteriak. Sinar itu tumbuh dengan cepat di dalam mata Lindong. Namun, saat mereka akan mengenai dahinya, aliran energi mental menyembur keluar dari balik mata yang terakhir. Bas-bas, itu puluhan sinar cahaya berubah menjadi jarum beracun, yang sehalus bulu sapi, sebelum mereka melayang di depan Lindong. Kemudian, mereka semua jatuh ke tanah tanpa kehidupan. Ketika dia melihat bahwa serangan menyelinap terakhirnya telah gagal, jantung Luo Jiu berubah sedingin es seketika. Tanpa basa-basi lagi, ia segera memanfaatkan semua kekuatan Yuan yang tersisa di tubuhnya dan mencoba untuk mundur. Berdengung. Namun, kali ini, Lindong tidak memberinya kesempatan kedua. Saat dia menjejakkan kakinya ke depan, kilatan dingin ditarik oleh tombak kuno di tangannya, sebelum kilat cepat meretas ke arah lengan Luo Jiu. Darah segar memancar keluar, sebelum lengan yang robek diterbangkan. Sebelum Luo Jiu bahkan sempat berteriak, tombak itu melintas sebelum itu sangat menghantam dadanya. Bascah! Seteguk darah segar lagi, penuh dengan organ-organ dalamnya yang robek, dimuntahkan, sebelum tubuh Luo Jiu terpesona. Kemudian, dia dengan sembunyi-sembunyi mendarat di daerah di mana anggota Bloody Vulture Dojo berada. Saat tubuh Luo Jiu terbang maju, Lindong mencengkeram telapak tangannya, sebelum kekuatan hisap muncul. Kemudian, dia langsung menyedot tas Qiankun yang terletak di pinggang Luo Jiu. Begitu sampai di telapak tangannya, dia dengan diam-diam menyimpannya. Ledakan. Ketika mereka menatap Luo Jiu yang tampak mengerikan, yang jatuh dengan keras di tanah, semua orang tahu bahwa di masa depan, Bloody Vulture Martial Dojo tidak akan lagi ada di Great Eagle City. Bab 228, A Beautiful Chance Encounter. Kekalahan Luo Jiu bertentangan dengan harapan kebanyakan orang. Sebelum ini, tidak ada yang akan membayangkan bahwa praktisi ini, yang memiliki reputasi menakutkan di Great Eagle City, pada akhirnya akan dikalahkan di tangan seorang anak muda yang belum berusia 20 tahun. Namun, tidak peduli berapa banyak mereka tidak percaya di hati mereka, ketika mereka secara pribadi menyaksikan Luo Jiu terbaring di tanah, tidak jelas apakah dia mati atau hidup. Mereka hanya bisa menggunakan rasionalitas mereka untuk menekan gelombang badai di hati mereka, karena mereka melemparkan syok menatap sosok muda di atas panggung. Semua orang mengerti bahwa setelah Eagle Martial Dojo dan Bloody Vulture Martial Dojo telah bersilangan pedang kali ini, yang pertama telah mencapai kemenangan mutlak. Kebanyakan dojo bela diri sama sekali berbeda dari sekte. Sekte memiliki fondasi yang kuat dan solid, karenanya, bahkan jika mereka kalah dari orang lain dalam sebuah kompetisi, itu hanya akan sedikit merusak reputasi mereka dan tidak mempengaruhi basis mereka. Dojo bela diri berbeda dalam aspek ini karena Master Dojo praktis adalah hati dojo bela diri. Setelah Master Dojo dikalahkan,
terutama dalam situasi seperti ini, itu langsung akan menyebabkan prestise dojo mereka merosot. Untuk dojo bela diri, ini mirip dengan pukulan fatal. Terbukti, ini adalah situasi yang dihadapi oleh bela diri Herring Burung hancur berdarah saat ini. Tentu saja, tidak semua dojo bela diri sangat lemah. Di Provinsi Great Desolate, tidak ada kekurangan dojo bela diri dengan fondasi yang sangat kuat dan solid. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan dapat dibandingkan dengan beberapa sekte yang lebih besar. Misalnya, dojo marsial surgawi yang memimpin aliansi marsial. Mereka begitu kuat dan menakutkan sehingga bahkan jika dibandingkan dengan faksi lama seperti sekte wayang sadis dan sekte iblis besar, yang pertama tidak akan kalah. Kekalahan telak Luo Jiu menyebabkan arena menjadi diam. Pada akhirnya, tepuk tangan memekakkan telinga terdengar. Tidak peduli seberapa muda tampang sang pemenang di atas panggung, kekuatan yang ditampilkan oleh mantan telah menaklukkan semua orang di sini. Di Provinsi Great Desolate, kekuatan adalah rasa hormat. Saat tepuk tangan menggelegar, pasukan dari Martial Dojo Bloody Future berdiam diri mundur, dan beberapa dari mereka bahkan mengabaikan Luo Jiu yang terluka parah. Karena mereka segera berbalik dan berlari. Pada akhirnya, hanya beberapa yang lebih setia membawa Luo Jiu dan melarikan diri seperti anjing yang dipukuli. Lindong tidak menghentikan pasukan Bloody Future Martial Dojo meninggalkan. Kekalahan telak Luo Jiu hari ini telah menghancurkan moral Bloody Future Martial Dojo. Selain itu, meskipun Luo Jiu berhasil mempertahankan hidupnya hari ini, dia terluka parah dan bahkan kehilangan lengan. Dengan cedera semacam ini, bahkan jika dia mampu mempertahankan hidupnya, kekuatannya akan sangat jatuh. Doa bela diri Herring berdarah biasanya melakukan sendiri dengan cara kurang ajar. Sekarang Luo Jiu terluka parah, beberapa musuh yang mereka telah tersinggung di masa lalu kemungkinan tidak akan membiarkan kesempatan seperti itu lewat. Oleh karena itu, jika Luo Jiu pintar, dia akan mengerti bahwa, membubarkan Bloody Future Martial Dojo dan meninggalkan Great Eagle City dengan beberapa orang yang setia akan menjadi keputusan terbaik. Lindong menurunkan kepalanya dan melihat tas Qiankun di tangannya sebelum dia tertawa kecil. Dia tidak akan pernah menjadi bagian dari kesepakatan yang buruk, dan setelah berjuang begitu lama, itu perlu baginya untuk mengumpulkan minat. Setelah menyimpan tas Qiankun, tatapan Lindong tiba-tiba berbalik ke arah timbangan surgawi kuno di tangannya, hanya untuk menemukan bahwa warna tombak kuno sebenarnya telah menjadi sedikit redup. Timbangan yang awalnya diperluas sekali lagi menempel erat ke tubuh tombak itu. Saat dia menatap Ancient Heavenly Scales Halberd, pandangan bijak melintas di mata Lindong. Ketika dia telah menggunakan naga surgawi tombak, dia jelas merasakan aura yang sangat lemah namun unik keluar dari dalam tombak kuno. Dan karena aura inilah Lindong akhirnya berhasil menggunakan tombak naga surgawi di akhir. Aura itu, tatapan Lindong berkedip. Ada beberapa darah naga yang tersegel di dalam timbangan langit surgawi kuno ini. Aku bertanya-tanya bagaimana orang itu berhasil mendapatkan darah ini. Naga adalah bentuk kehidupan yang sangat kuno dan kuat di dunia ini, bagaimana mungkin seseorang yang bahkan belum mencapai tahap Yuan Nirvana ketiga mendapatkan darah naga. Sementara Lindong bingung, suara Little Marten tiba-tiba bergema di telinganya. Darah naga, Lindong tertegun saat dia bergumam. Darah ini sangat lemah, meskipun tidak dianggap murni, ia memang memiliki sedikit kekuatan naga. Tampaknya disegel oleh halberd timbangan surgawi kuno ini. Jika kamu ingin mengeluarkan kekuatan penuh dari Heavenly Dragon Halberd mungkin. Kamu pertama-tama harus membiarkan timbangan surgawi kuno ini berevolusi menjadi harta karun jiwa tingkat tinggi. Little Marten menjelaskan. Harta karun jiwa berperingkat tinggi. Alis Lindong sedikit berkerut. Ini bukan masalah sederhana, untuk memperbaiki harta karun jiwa, seseorang perlu setidaknya maju ke jiwa simbol guru, dan melahirkan api energi mental. Sebelum dapat mengembangkan timbangan langit surgawi kuno. Namun, masih ada jarak antara dia saat ini dan level master simbol jiwa. Lupakan saja, masalah ini bisa menunggu. Aku masih membutuhkan beberapa bahan langka untuk mengembangkan timbangan surgawi kuno Halberd menjadi harta jiwa peringkat tinggi. Lindong menggelengkan kepalanya. Menjaga timbangan surgawi kuno Halberd ke dalam tas Qiankun, sebelum melompat turun dari panggung, dan mendarat di depan Jiang Lei dan yang lainnya. Kakak Jiang, Lindong menggenggam tangannya ke arah Jiang Lei yang bersemangat dan emosional, saat yang terakhir buru-buru mengembalikan gerakan itu. Karena kegembiraan di hatinya, ia tidak dapat berbicara dengan jelas. Di satu sisi,
beberapa anggota Eagle Martial Dojo juga menatap mantan dengan tatapan pemujaan yang penuh gairah. Kekuatan yang ditunjukkan Lindong sebelumnya menyebabkan hati mereka dipenuhi dengan kekaguman. Adik kecil Lindong, aku, Jiang Lei, benar-benar tidak bisa membayar hutang sebesar itu. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan dari aku di masa depan, bahkan jika itu melibatkan penskalaan gunung belati atau melompat ke wajan yang panas, selama kamu bertanya, jika aku, Jiang Lei. Bahkan sebanyak kerutan, biarkan langit menyerang aku dengan kilat. Petik 2 titik titik. Ketika dia melihat wajah Jiang Lei yang emosional dan memerah, Lindong tertawa ketika dia melambaikan tangannya. Setelah mengobrol sedikit, dia menoleh dan melihat ke arah Jiang Sui, sedikit tersenyum ketika berkata, Nona Jiang, untungnya, aku telah berhasil dalam misi aku. Jika Tuan Muda tidak keberatan, panggil aku Sui Er. Wajah cantik Jiang Sui sedikit merah, sementara suaranya lembut dan lembut. Mata jernih dan cantiknya melesat tentang tubuh Lindong, tapi dia tidak berani melihat wajahnya yang tersenyum, ketika dia berkata dengan suara rendah, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, hanya menghabiskan sedikit, Lindong tertawa. Agak sulit baginya untuk memenangkan pertempuran sengit ini, untungnya, dia tidak mengalami cedera parah. Dan hanya praktis mencurahkan semua kekuatan Yuan di tubuhnya saat menggunakan Heavenly Dragon Halberd. Dengan demikian, ada perasaan lemah di tubuhnya. Kalau begitu mari kita cepat kembali untuk beristirahat. Setelah mendengar ini, Jiang Sui buru-buru menjawab. Tertahan dalam suaranya adalah kekhawatiran dan kekhawatiran yang mendalam. Setelah melihat ledakan dari Jiang Sui, Lindong tertegun sejenak, sementara Jiang Lei dan yang lainnya memandang ke arahnya dengan tatapan aneh. Segera setelah itu, senyum khusus muncul dari sudut mulutnya, segera menyebabkan wajah cantik Jiang Sui menjadi semerah apel, pemandangan yang tiba-tiba dan indah. Mari kita kembali ke dojo bela diri. Jiang Lei tertawa lebar, sebelum melambaikan tangannya. Di bawah banyak tatapan iri, dia memimpin pasukan Eagle Martial Dojo saat mereka kembali dengan megah ke dojo bela diri. Titik titik titik. Kemenangan besar hari ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang sangat menyenangkan bagi Eagle Martial Dojo. Sejak Bloody Vulture Martial Dojo telah memantapkan diri di Great Eagle City, mereka telah bentrok berkali-kali dengan Eagle Martial Dojo karena tingkah laku yang kurang ajar. Selain itu, karena berbagai alasan, Eagle Martial Dojo telah memilih untuk memberi jalan sebagian besar waktu. Ini menyebabkan cukup banyak anggota Eagle Martial Dojo merasa terkekang, dan hari ini, mereka akhirnya membuang semua perasaan tertekan mereka. Lindong tidak terlalu tertarik dengan pesta perayaan Eagle Martial Dojo yang meriah. Karena itu, setelah berkeliaran sebentar, ia minta diri dari aula yang bising. Saat dia berjalan melalui halaman yang tenang, Lindong menatap bulan cerah di langit, dan dengan lembut menghela nafas. Waktu tanpa sadar telah berlalu, dan dia sudah meninggalkan kota Yan selama hampir setengah tahun. Dia tidak tahu bagaimana kabar ayahnya, King Tan dan yang lainnya di kota Yan. Namun, tidak peduli betapa dia merindukan keluarganya, Lindong mengerti bahwa saat ini dia tidak mungkin kembali seperti ini. Justru karena dia merawat keluarganya maka dia perlu bekerja keras, dan mendapatkan kekuatan untuk melindungi mereka. Dia yang saat ini jelas tidak memiliki kekuatan semacam itu, dengan demikian, dia masih perlu melanjutkan perjalanan pelatihannya, bahkan jika harga yang harus dia bayar adalah kesendirian. Sasa, sementara pikiran ini melayang di hati Lindong, langkah kaki yang lembut tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Segera, dia terkekeh dan berkata, sepertinya kamu juga tidak suka kebisingan seperti itu. Sementara dia berbicara, dia menoleh dan tersenyum pada Jiang Sui yang menjadi diam-diam seperti anak kucing yang cantik. Setelah ditemukan oleh Lindong, wajah cantik Jiang Sui sedikit memerah, ketika dia dengan lembut menjawab. Ayah dan yang lain mungkin telah melupakan beberapa tingkah laku karena mereka terlalu bahagia hari ini. Aku berharap bahwa Tuan Muda tidak menyalahkan mereka. Lindong tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Dia secara alami tidak akan tersinggung dengan hal-hal ini. Mata indah Jiang Sui menatap wajah yang tampak agak tidak dewasa, dan tiba-tiba bertanya, Tuan Muda harus segera meninggalkan Great Eagle City, kan? Lindong sedikit terkejut, segera setelah itu, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, perjalanan aku kali ini adalah demi pelatihan. Secara alami, aku perlu lebih sering bepergian tentang Provinsi Great Desolate. Petik 2 titik titik. Setelah mendengar ini, Jiang Sui diam-diam menganggukkan kepalanya dengan pandangan yang agak sedih di sini mata yang indah. Namun,
dia dengan cepat mengangkat dirinya, sedikit tersenyum ketika dia berkata, Provinsi Great Desolate agak kacau, Tuan Muda harus berhati-hati saat dia berkeliaran tentang. Lindong tertawa, sedikit linglung saat dia memandangi kecantikan lembut di hadapannya yang tampak lebih anggun di bawah cahaya bulan. Sementara Lindong linglung, aroma lembut tiba-tiba menyerangnya. Ketika dia mendapatkan kembali akalnya, dia menemukan bahwa Jiang Sui dengan anggun berdiri di depannya. Saat ini, wajah cantik yang terakhir itu merah padam, dan di bawah tatapan kaget Lindong, dia berjingkat-jingkat. Saat bibirnya yang lembut dan merah sekali lagi menutupi bibir Lindong dengan gairah yang berdebar-debar. Sensasi lembut dan benar-benar santai menyebabkan jantung Lindong sedikit bergidik. Segera setelah itu, dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan meraih pinggang lentur kecil itu. Ketika tangannya menyentuh punggung halus Jiang Sui, Lindong jelas merasakan tubuh yang terakhir berubah kaku sejenak. Cahaya bulan menabur ke halaman sementara bayangan di tanah tampak agak tenang dan hangat. Gairah ini berlangsung selama beberapa menit sebelum Jiang Sui merah yang pedas berjuang bebas dari lengan Lindong. Seperti kelinci kecil yang terkejut, dia dengan cepat melarikan diri, ketika suara kecil terdengar samar. Terima kasih. Saat dia menatap sosok indah yang cepat menghilang, Lindong membasahi bibirnya, sedikit tidak puas. Segera setelah itu, dia tertawa kecil. Ini adalah pertemuan kebetulan yang indah. Setelah Jiang Sui melarikan diri, Lindong kembali ke kamarnya sebelum duduk di tempat tidur. Sebuah tas Qiankun yang tidak dikenal muncul di tangannya, ini adalah apa yang dia ambil dari Luo Jiu hari ini. Menatap tas Qiankun, Lindong tertawa lembut, saat energi mental menyembur. Beberapa saat kemudian, sepotong tulang aneh muncul di tangannya. Pada potongan tulang adalah beberapa tanda seperti naskah, dan ketika Lindong melihatnya, sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi perlahan-lahan naik. Transformasi Kera Iblis. Di bawah pantulan cahaya, Lindong melihat 3 kata aneh yang sepertinya memancarkan aura ganas. Bab 229, Esensi Kera Iblis Darah. Transformasi Kera Iblis. 3 kata yang agak aneh ini agaknya memancarkan aura ganas di bawah cahaya lampu. Mereka tampak seperti getaran seram iblis kera yang mendorong. Tentu saja, aura ganas ini secara alami tidak menakutkan Lindong. Saat dia mengutak-atik tulang sedingin es dengan tangannya, rasa ingin tahu yang kuat muncul di matanya. Hal yang paling mengejutkan Lindong selama pertempuran intens dengan Luo Jiu, adalah apa yang disebut transformasi kera iblis yang telah dieksekusi sesama. Setelah semua, itu adalah pertama kalinya Lindong melihat seni bela diri aneh yang dapat mengubah tubuh fisik seseorang. Selanjutnya, Lindong secara pribadi mengalami kekuatan transformasi kera iblis ini. Setelah Luo Jiu mengeksekusinya, tidak hanya kekuatannya melonjak, tetapi kecepatan dan kemampuan serangan baliknya juga meningkat. Jika dia tidak mengandalkan Heavenly Dragon Halberd hari ini untuk memberikan serangan mematikan, pertarungan ini mungkin cukup sulit. Aku ingin tahu di mana Luo Jiu berhasil mendapatkan seni bela diri semacam ini. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak tahu berapa nilai item ini sebenarnya, berdasarkan perkiraannya, dia tahu bahwa transformasi kera iblis ini bukanlah seni bela diri biasa. Ini adalah jenis seni bela diri yang mencerminkan bagaimana binatang iblis memanfaatkan kekuatannya. Untuk waktu yang singkat, ini memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kemampuan seperti binatang buas. Secara teknis, ini agak mirip dengan Great Sun Thunder Body. Namun, jenis seni bela diri ini jelas lebih rumit dan berbahaya. Marten kecil tiba-tiba muncul di bahu Lindong, sebelum melihat pelat tulang di tangannya dan berkata. Namun, budidaya dalam jenis seni bela diri ini tampaknya menyebabkan kemampuan intelektual seseorang untuk mundur. Lindong mengerutkan alisnya. Hari ini, setelah Luo Jiu mengeksekusi transformasi kera iblis, ia tampaknya telah berubah menjadi binatang buas. Jika ini adalah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kekuatan seperti itu, maka menurut pendapat Lindong, sepertinya tawaran yang tidak adil. Perbedaan paling penting antara manusia dan binatang, adalah kecerdasan manusia. Hanya ketika seseorang tetap mengendalikan kemampuan intelektualnya, dia bisa mengendalikan kekuatannya dan mencegahnya mengendalikan dirinya sendiri. Orang itu benar-benar mengacaukan kultivasinya. Begitulah cara dia mereduksi dirinya menjadi kondisi yang menyedihkan. Jika dia benar-benar mampu menguasai seni bela diri ini, maka dia bisa dengan bebas mengendalikan kekuatan ini. Kalau begitu, mungkin hasil dari pertarungan hari ini akan sangat berbeda. Marten kecil mengerutkan bibirnya seperti yang biasa dikatakan.
Tuang kekuatan Yuanmu ke dalam lempeng tulang itu dan kamu akan bisa belajar bagaimana mengolah transformasi kera iblis. Buat keputusan sendiri. Seni bela diri ini bisa sangat bermanfaat bagi kamu. Petik 2 titik titik. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong juga mengangguk. Aliran emas Yuan Power menyembur ke dalam lempeng tulang itu, sebelum cahaya yang gemerlap segera meledak keluar dari lempeng tulang yang awalnya gelap itu. Kemudian, beberapa huruf kecil bercahaya muncul di depannya. Ketika darah iblis memasuki satu tubuh, meniru bentuknya, merebut kekuatannya, mengendalikan pikirannya. Surat-surat bercahaya yang tidak jelas dan rumit ini memasuki pikiran Lindong satu persatu, menyebabkannya perlahan mengerutkan alisnya. Surat bercahaya yang melayang-layang di udara ini bertahan cukup lama, sebelum akhirnya menghilang. Kemudian, lempengan tulang itu sekali lagi meredup dan menjadi seperti benda biasa. Ketika lempeng tulang itu kembali ke bentuk aslinya, Lindong mengerutkan alisnya bahkan lebih intens. Itu karena dia menyadari bahwa, transformasi kera iblis, ini tidak akan semudah yang dibudidayakan seperti yang dia harapkan. Untuk mengolah, transformasi kera iblis, ini, kamu benar-benar membutuhkan darah esensi dari berbagai binatang iblis seperti kera. Lindong berbalik untuk melihat Little Marten, yang duduk di pundaknya, dan bertanya. Iya nih, selain itu, kamu perlu menyerap darah esensi itu ke dalam tubuh kamu dan memperbaikinya. Kemudian, di masa depan, ketika kamu mengeksekusi transformasi kera iblis, perubahan sementara akan terjadi dalam aliran darah tubuh kamu dan memungkinkan kamu untuk memiliki kekuatan binatang iblis itu. Marten kecil menganggukkan kepala seperti yang dikatakan. Apakah ini akan berbahaya? Lindong ragu sejenak. Duh, usaha apa di dunia ini yang tidak membawa risiko? Jika kamu tidak dapat sepenuhnya memperbaiki darah esensi iblis setelah kamu menyerapnya ke dalam tubuh kamu, penampilan kamu akan menjadi serupa dengan orang itu hari ini. Faktanya, jika kamu benar-benar tidak beruntung, benda itu akan menyebabkanmu menjadi benar-benar mengerikan, seperti monster. Marten kecil memutar matanya seperti yang dikatakan. Lindong mencengkeram telapak tangannya. Dia tidak ingin berubah menjadi monster. Juga, berapa banyak kekuatanmu meningkat setelah kamu mengembangkan jenis seni bela diri ini, tergantung pada seberapa kuat darah esensi iblis adalah. Menurut pendapatku, berdasarkan lonjakan kekuatan yang dialami sesama setelah dia mengeksekusi seni bela diri ini, dia seharusnya memiliki hanya menggunakan tahap penciptaan formulir biasa darah esensi iblis AP. Petik 2 titik titik. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong sedikit terkejut. Orang itu hanya menggunakan darah esensi iblis kera yang paling biasa. Jika dia bisa mendapatkan darah esensi iblis kera yang lebih kuat, maka seberapa mengerikan dia nantinya. Tentu saja, semakin kuat darah esensi iblis, semakin sulit untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, kemungkinan bumerang meningkat juga. Sama seperti Lindong dipindahkan, kata-kata kasual Little Marten muncul dan membangunkannya. Jelas, 1 ons kekuatan datang dengan 1 ons risiko. Siapapun akan ingin memperbaiki darah esensi iblis kuat untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Namun, jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, itu akan menjadi langkah bunuh diri. Jika kamu bisa mendapatkan darah esensi iblis kera kuat dan memperbaikinya, dikombinasikan dengan transformasi kera iblis, bahkan jika kamu bertemu Wang Yan lagi, kamu dapat bertarung melawannya. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong mengencangkan cengkeramannya di piring tulang itu. Meskipun berisiko untuk menumbuhkan transformasi kera iblis ini, kekuatan yang berpotensi dia dapatkan benar-benar menggoda. Di antara praktisi tahap penciptaan formulir, Wang Yan kemungkinan tak tertandingi. Selain itu, berkat Soul Tracer-nya Great Luo Golden Spear, bahkan jika dia bertemu dengan praktisi tahap awal Ki Creation, dia mungkin bisa berpasangan dengannya. Sebelumnya, Lindong cukup beruntung untuk menguranginya ke keadaan yang menyedihkan. Namun, jika dia bertemu lagi, dia mungkin tidak memiliki nasib baik yang sama. Petik 2 titik titik. Di dalam kamarnya, agak sunyi, sementara mata Lindong berkilau. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghela napas dalam-dalam, saat dia dengan erat menggenggam lempengan tulang itu di tangannya. Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Jika dia ingin mendapatkan kekuatan, maka dia secara alami harus mengambil risiko. Transformasi kera iblis ini praktis adalah hadiah yang dikirim dari surga ke langkahnya, jika dia memutuskan untuk menyerah, itu pasti akan sia-sia. Apakah kamu memutuskan untuk mengolahnya? Seolah-olah dia tahu bahwa Lindong akan sampai pada kesimpulan ini,
Martin kecil tidak terkejut ketika ditanya sambil tersenyum. Iya nih, Lindong dengan serius menganggukkan kepalanya, saat senyum muncul di bibirnya, karena aku telah memutuskan untuk mengolahnya, maka aku akan memperbaiki yang paling manjur. Karena itu, aku akan mencari darah esensi iblis AP yang paling kuat. Petik 2 titik titik. Meskipun semakin kuat darah esensi iblis kera itu, semakin sulit untuk memperbaikinya, Lindong tidak takut sama sekali. Karena dia memutuskan untuk mengolahnya, maka dia tidak akan menerima kurang dari itu. Dalam hal keberanian, dia tidak pernah kekurangan pasokan. Nak, itu adalah roh. Provinsi Great Desolate ini sangat luas dan berada di dalam hutan purba, yang tahu berapa banyak binatang iblis yang tangguh. Aku yakin beberapa dari mereka pasti akan memenuhi kebutuhan kamu. Tentu saja, itu semua tergantung apakah kamu memiliki kemampuan. Little Marten mengedipkan matanya seperti yang dikatakan. Lindong mengangguk dengan lembut. Meskipun itu akan menjadi pencarian yang sedikit melelahkan, terlepas dari itu, dia tidak ingin mengikuti manfaat Luo Jiu dan dengan santai menarik darah esensi iblis AP ke tubuhnya. Dia merasa bahwa jika dia melakukannya, dia akan menyia-nyiakan jenis seni bela diri ini. Setelah dia membuat keputusan, Lindong membalik telapak tangannya sebelum dia menyimpan piring tulang itu. Kemudian, dia sekali lagi menggeledah tas Qiankun Luo Jiu. Luo Jiu tidak memiliki banyak harta mewah, namun masih baik-baik saja. Paling tidak, ada sekitar 20.000 pil yuan murni di dalam tas Qiankunnya. Meskipun itu bukan jumlah besar untuk Lindong, yang memiliki lebih dari 200.000 pil yuan murni, itu masih baik-baik saja. Energi mental mengobrak-abrik tas Qiankun itu. Sama seperti Lindong hendak menyerah, sebuah craft biasa menarik perhatiannya. Dengan jentikan tangannya, potongan craft itu segera muncul di tangan Lindong. Saat ia dengan hati-hati membuka bungkus craft itu, Lindong menyadari bahwa ini adalah peta. Di peta ini, ada sekitar selusin titik merah. Sementara itu, semua titik merah ini terletak di pegunungan yang berbeda. Apakah ini? Lindong mengerutkan alisnya, saat matanya menoleh untuk melihat sudut terendah craft itu. Di area itu, dijelaskan setiap titik merah secara detail. Barisan pegunungan Heavenly Bull, Kera Hercules, tahap penciptaan bentuk. Demonic Cloud Peak, Mountain Sucking Golden AP, tahap awal penciptaan Ki. Petik 2 titik petik 2 titik titik. Lindong menatap penjelasan rinci tentang setiap titik merah. Tiba-tiba, kegembiraan muncul di matanya. Titik-titik merah ini merinci lokasi kera iblis tertentu. Jadi Luo Jiu sudah siap. Lindong sangat senang. Berkat peta ini, itu akan sangat mengurangi jumlah upaya yang dia butuhkan untuk mencari kera iblis ini. Selama dia mengikuti lokasi di peta ini, dia seharusnya bisa menemukan kera iblis ini. Darah esensi iblis kera yang diperoleh Luo Jiu harus berasal dari kera iblis Hercules dari pegunungan Heavenly Bull. Lindong memandang pegunungan Heavenly Bull itu. Sebelum dia segera berbalik untuk melihat dua titik paling merah di peta itu. Kedua titik merah ini sangat merah dan tampak seperti darah segar. Ketika seseorang meliriknya, itu menyebabkan rambutnya berdiri. Heaven Sucking Mountain, Heaven Sucking Devil AP, tahap manifestasi awal. Ancient Wastelen, Ancient Dragon AP, tahap manifestasi awal. Teguk, saat dia menatap tiga kata merah darah yang menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa, Lindong merasakan keringat dingin muncul di dahinya. Sepertinya seluruh tubuhnya menjadi dingin seketika. Tahap manifestasi iblis AP. Telapak tangan Lindong bergetar lembut. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya secara bertahap menenangkan dirinya sementara kekaguman yang tebal terkandung di matanya. Sial, ini terlalu sulit. Sama seperti kekaguman tebal memancar melalui matanya, perasaan gila muncul dari dalam wilayah terdalam hati Lindong. Sebuah kilatan melintas di matanya, jika dia bisa mendapatkan jejak darah esensi dari kera iblis mengocok surga atau kera naga kuno dan menggunakannya untuk menumbuhkan transformasi kera iblis. Maka dia yakin jika dia bertemu Wang Yan lagi, dia bisa memukulnya seperti anjing. Daya pikat jenis kekuatan ini menyebabkan napas Lindong berubah compang-camping. Bisakah aku melakukannya? Meskipun itu sangat memikat, Lindong tidak kehilangan akal sehatnya. Ketika dia berbalik untuk melihat Little Marten, matanya menyala saat dia bertanya. Dia tahu bahwa jika dia ingin sukses, dia harus mendapatkan bantuan Little Marten. Di bawah tatapan tajam Lindong, mata kecil awalnya Marten mengedipkan mata menjadi celah kecil saat mata menatap tajam pada dua titik merah darah itu. Setengah saat kemudian, di bawah tatapan gugup Lindong,
akhirnya menganggukkan kepala secara bertahap. Ya kita bisa. Bab 230, Kera Naga Kuno. Itu mungkin. Ketika dia mendengar tiga kata ini muncul dari mulut Little Marten, jantung Lindong mengepal erat, saat napasnya secara diam-diam berubah menjadi acak-acakan. Sebuah tahap manifestation demonic beast, pada tingkat ini, beast demonik seperti ini akan menjadi keberadaan elit bahkan di seluruh dinasti yang besar. Faktanya, bahkan beberapa faksi besar tidak akan berani memprovokasi mereka dengan mudah. Jika orang-orang biasa tahu bahwa Lindong, yang hanya pada tahap form creation, ingin memprovokasi tahap manifestation demonic beast, tatapan mereka mungkin akan berubah aneh. Itu karena semua orang tahu bahwa ini adalah langkah bunuh diri. Tahap perwujudan, bahkan di Provinsi Great Desolate ini, hanya ada beberapa manusia yang telah mencapai tahap ini. Bahkan para praktisi elit ini kemungkinan akan memilih untuk mundur secara strategis jika mereka bertemu dengan binatang iblis yang menakutkan. Bagaimana kita akan melakukannya? Meskipun Lindong saat ini benar-benar percaya bahwa Little Marten memiliki latar belakang yang luar biasa, dia tidak secara membuta mempercayainya. Setelah matanya menyala dengan semangat untuk sesaat, dia akhirnya sadar kembali dan bertanya. Di masa lalu, Little Marten mungkin sangat kuat. Namun, sekarang, itu paling kuat seperti Lindong. Berdasarkan kekuatan gabungan mereka saat ini, jika mereka memilih untuk memprovokasi demonic beast tahap manifestasi, hanya ada satu hasil. Mereka akan langsung dihancurkan menjadi bubur dengan satu tamparan tanpa ada peluang untuk menolak. Ketika mendengar kata-katanya, Little Marten ragu-ragu sejenak, sebelum tertawa kering, ya, kita bisa melakukannya. Namun, kita harus bersiap dulu. Petik 2 titik titik. Lindong bingung kata-kata. Sepertinya orang ini selalu menjadi tidak bisa diandalkan pada saat kritis. Di antara dua kera iblis, yang mana yang harus kita lakukan? Mata Lindong menoleh ke arah selembar kertas craft di tangannya, menatap tajam pada dua titik merah darah saat dia bertanya. Berdasarkan nama mereka saja, Heaven Sucking Demonic AP dan Ancient Dragon AP tampaknya cukup luar biasa. Selanjutnya, keduanya berada pada tahap manifestasi. Karena itu, dia tidak tahu yang mana yang lebih mudah untuk bergerak. Dalam jangka panjang, akan lebih baik untuk memilih kera naga kuno. Namun, orang itu akan lebih sulit untuk dihadapi. Marten kecil berkata dengan nada serius. Kenapa? Lindong terkejut, saat dia bertanya. Kera naga kuno adalah binatang iblis yang memiliki garis keturunan kuno, dan sedikit jejak darah naga ada di dalam tubuh mereka. Ini memungkinkan mereka untuk dianggap cukup tangguh di antara binatang iblis. Kera naga kuno yang matang dapat menyamai seorang praktisi panggung nirvana. Dari apa yang bisa kulihat, kera naga kuno ini seharusnya masih di usia muda. Marten kecil perlahan menjelaskan. Meskipun kera naga kuno dan kera iblis surga mengocok berada pada tahap yang sama, dalam hal potensi, yang pertama jauh lebih kuat daripada yang terakhir. Jika kamu menggunakan darah esensinya untuk menumbuhkan transformasi kera iblis, hasilnya akan jauh lebih baik. Petik 2 titik titik. Tentu saja, kera naga kuno ini sangat tangguh dan jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada kera iblis surga gemetar. Meskipun masih muda, satu pukulan darinya dapat dengan mudah menghancurkan seluruh gunung. Kera naga kuno. Lindong menjilat bibirnya. Sejujurnya, dia mengerti bahwa saat ini, baik itu Heavenly Sucking Demonic AP atau Ancient Dragon AP, keduanya adalah musuh yang tidak bisa mereka hadapi secara langsung. Jika dia ingin mendapatkan darah esensi mereka, dia harus menggunakan akalnya dan bukan kekuatan kasar. Bahkan jika dia menggunakan setiap kartu as di lengan bajunya, dia masih akan digagalkan. Baiklah, kalau begitu, pergi untuk kera naga kuno. Mari kita beristirahat di Great Eagle City selama 2 hari lagi sebelum kita langsung menuju ke Wastelands kuno. Setelah kami mencapai tujuan kami akan mencari cara untuk mendapatkan darah esensi. Petik 2 titik titik. Mata Lindong berkilau, sebelum dengan gigi menggertakkan giginya. Karena dia telah membuat keputusan, sudah saatnya mencoba ide gila ini. Titik titik. Dalam 2 hari berikutnya, Lindong tetap di Great Eagle City. Namun, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang Wastelands kuno dan kera naga kuno. Meskipun mahal untuk mendapatkan informasi ini, untuk meningkatkan peluang keberhasilannya, Lindong secara alami bersedia menghabiskan. Saat ia tanpa henti mengumpulkan informasi, Lindong mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang Wastelands kuno dan kera naga kuno.
Provinsi Great Desolate sangat luas dan ada beberapa reruntuhan yang ditinggalkan oleh banyak peradaban kuno. The Great Wastelands Ancient Table adalah salah satu contohnya, sementara Wastelands kuno ini adalah contoh lainnya. Namun, yang terakhir tidak setenar yang sebelumnya. Tentu saja, bahkan jika mereka tidak terkenal, jenis objek yang tertinggal dari zaman kuno ini secara alami akan menarik beberapa pemburu harta karun. Bahkan, beberapa orang yang beruntung berhasil mendapatkan beberapa harta yang layak di sana juga. Meskipun mereka tidak luar biasa seperti harta karun di Great Wastelands Ancient Tablet, ini masih menyebabkan Wastelands kuno menjadi surga bagi beberapa pemburu harta karun. Lagi pula, tidak seperti tablet kuno Wastelands kuno, tidak ada segel di sana. Di dalam Wastelands kuno ada banyak binatang iblis ganas. Beberapa dari mereka, mirip dengan kera naga kuno, memiliki jejak garis keturunan kuno. Oleh karena itu, mereka jelas lebih kuat daripada binatang iblis biasa. Beberapa faksi kuat secara teratur mengatur pesta perburuan untuk berburu jenis binatang iblis ini. Bagaimanapun, garis keturunan kuno itu akan dengan mudah mendapatkan jumlah yang besar. Selain itu, target Lindong kali ini adalah tokoh paling terkenal di Wastelands kuno, kera naga kuno. Dikatakan bahwa beberapa faksi kuat telah mencoba untuk mengambil langkah di atasnya, namun, mereka akhirnya digagalkan dan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, kera naga kuno ini dapat dianggap sebagai penguasa sejati dari Wastelands kuno. Juga, Lindong menemukan beberapa faksi utama di sekitarnya Wastelands kuno. Yang paling kuat di antara faksi-faksi ini adalah faksi yang dikenal sebagai Sekte Pedang Kuno. Dikatakan bahwa Sekte Pedang Kuno ini memiliki reputasi yang cukup terhormat bahkan di seluruh provinsi Great Desolate. Ini karena fakta bahwa mereka memiliki 3 praktisi tahap penciptaan Qi, sebuah barisan yang sangat kuat. Selain Sekte Pedang Kuno, ada cukup banyak faksi besar dan kecil. Namun, kekuatan mereka memuncak dibandingkan dengan Sekte Pedang Kuno. Semua dalam semua, sepertinya Wastelands kuno ini adalah tempat yang cukup ramai. Setidaknya, itu jauh lebih kacau daripada Great Eagle City. Sementara Lindong sedang mengumpulkan informasi tentang Wastelands kuno, Bloody Future Martial Dojo di Great Eagle City mulai runtuh seperti yang dia prediksi. Dalam satu malam, sebagian besar anggota dojo bela diri yang awalnya tangguh telah meninggalkan tempat sementara Luo Jiu merawat luka-lukanya. Selanjutnya, lencana dojo bela diri di dada mereka telah dibuang begitu saja. Terbukti, setelah kekalahan Luo Jiu, moral Bloody Future Martial Dojo telah anjlok. Sementara Bloody Future Martial Dojo menghadapi situasi ini, mereka mulai membayar harga untuk perilaku angkuh mereka di masa lalu. Beberapa orang, yang telah sangat tertekan di masa lalu, sekarang mulai membalas dendam mereka. Untuk memukul seorang pria ketika dia jatuh adalah kejadian umum di Provinsi Great Desolate. Selanjutnya, sebagai saingan pahit mereka, Eagle Martial Dojo secara alami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Setelah beberapa manipulasi tersembunyi, mereka mengurangi doa bela diri Herring berdarah ke kondisi yang lebih menyedihkan. Ketika jumlah anggota dojo bela diri menurun, pada akhirnya, bahkan beberapa anggota yang setia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Saat ini, semua orang mengerti bahwa Bloody Future Martial Dojo hancur total. Pada hari ketiga, Luo Jiu yang terluka parah akhirnya sadar kembali. Meskipun dia sangat marah tentang situasi ini, ada sedikit yang bisa dia lakukan. Pada akhirnya, dia hanya bisa memimpin beberapa mata pelajaran yang setia dan melarikan diri dari kota elang besar di tengah malam. Berdasarkan kondisinya saat ini, kemungkinan akan sulit baginya untuk mencapai apapun di Provinsi Desolate besar yang sangat kompetitif ini. Setelah Luo Jiu melarikan diri, Bloody Future Martial Dojo, yang menjulang di atas Great Eagle City untuk sementara waktu, akhirnya benar-benar hancur. Sementara itu, reputasi Eagle Martial Dojo melonjak karena menjadi penguasa yang tak perlu dari Great Eagle City. Ketika dia melihat bahwa Eagle Martial Dojo telah mengamankan tempatnya di Great Eagle City, Lindong mulai bersantai. Itu selalu baik untuk mendapatkan lebih banyak teman, selain Jiang Sui, alasan mengapa dia membantu Eagle Martial Dojo kali ini adalah karena dia ingin membuat sekutu. Mungkin, ini akan berguna baginya di masa depan. Setelah ia meletakkan kekhawatirannya, Lindong mengerti bahwa sudah waktunya untuk pergi. Alasan mengapa dia datang ke Provinsi Desolate besar adalah untuk meningkatkan kekuatannya dan dia jelas tidak dapat membuat banyak kemajuan di Great Eagle City. Karena itu, meskipun ini adalah tempat yang baik, dia tidak bisa berlama-lama.
Oleh karena itu, 3 hari setelah Bloody Future Martial Dojo diusir dari Great Eagle City, Lindong secara resmi memberitahu Jiang Lei tentang rencananya untuk pergi. Sehubungan dengan permintaannya, Jiang Lei tidak diragukan lagi enggan, namun, dia juga mengerti bahwa berdasarkan karakter Lindong, tidak mungkin dia akan tinggal di Eagle Martial Dojo yang sangat kecil. Tentu saja, yang paling enggan secara alami adalah Jiang Sue dan Yinyin kecil. Yang pertama memiliki beberapa perasaan untuknya, sementara yang terakhir sebagian besar kesal bahwa api kecil kemungkinan akan pergi bersama dengan Lindong. Di luar pintu masuk Great Eagle City, Lindong menatap Jiang Sue, yang menggigit bibir merah kemerahannya untuk menghentikan air mata mengalir dari mata berkabutnya yang indah. Saat ia dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Hati-hati, Tuan Muda. Ketika dia mendengar suara lembut Jiang Sue, Lindong diam-diam menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Lei dan yang lainnya, semua orang, kita akan bertemu di masa depan. Setelah berbicara, dia tidak ragu lagi. Saat dia menepuk punggung Little Flame, yang terakhir melepaskan raungan yang kuat, sebelum berubah menjadi bayangan merah menyala dan berlari. Saat dia menatap sosok Lindong yang akan pergi, kabut di sekitar mata indah Jiang Sue berkumpul tanpa sadar, sebelum mereka menetes dari wajahnya yang cantik. Hai, Lindong bukan manusia biasa. Terlepas dari Great Eagle City ini, mungkin provinsi Great Desolate atau bahkan seluruh dinasti Great Yan tidak dapat mengikatnya. Ketika dia menatap ekspresi kecewa Jiang Sue, Jiang Lei menghela nafas. Dia tahu bahwa di masa depan, pria muda yang terlihat agak tidak dewasa ini pasti ditakdirkan untuk kebesaran. Pria tipe ini tidak bisa diikat oleh wanita biasa.